adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di tahun yang baru. Yeay! Mana dong tepuk tangannya? Senang gak kita sudah masuk di tahun yang baru? Ya, pasti tentunya senang dong. Nah, minggu ini kita masuk ke minggu pertama 3 Januari 2021. Wah, pasti adik-adik yang di rumah sangat senang, bersukacita karena kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, karena kita sudah masuk di tahun yang baru, tentunya semuanya jadi tambah semangat untuk memuji Tuhan, tambah semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu di minggu pertama di tahun yang baru. Kami bersyukur karena kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Pimpin kami dari awal sampai kami mengakhirinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah, tentu adik-adik di rumah semangat ya untuk memuji Tuhan. Yuk kita berdiri, kita mau bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita terus memuji Tuhan ya. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yuk, kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Saat ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, udah siap ya? Alkitabnya disiapin ya. Oke, kita mau bernyanyi lagu Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penjuru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, kita sudah bernyanyi, kita sudah bergerak memuji Tuhan. Nah, sekarang kita duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sekarang ambil posisi yang tenang. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu ini kita akan belajar dengan tema kabar baik. Nah, kita akan belajar kabar baik dari orang-orang Majus dari timur. Nah, pasti anak-anak yang di rumah penasaran ya gimana ceritanya? Yuk
Kita saksikan video berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana orang-orang Majus itu akhirnya bertemu dengan bayi Yesus, di mana saat itu mereka dipimpin dan dituntun oleh sebuah bintang yang besar yang bersinar hingga mereka sampai di kota yang namanya kota Bethlehem, di mana raja itu telah lahir. Dan ketika mereka sampai, mereka sangat bersukacita dan bahkan sujud menyembah Yesus. Dan bukan hanya sujud menyembah Yesus, tapi mereka memberikan hadiah yang terindah, yang terbaik yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, tanggal 25 Desember kemarin, kita sudah merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Siapa yang sudah dapat hadiah Natal? Atau siapa yang sudah memberikan atau berbagi hadiah Natal kepada saudara atau teman? Tuhan Yesus juga mau hadiah dari kita. Nah, hadiahnya tidak harus seperti yang diberikan oleh orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kita juga bisa memberikan hadiah dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Terus berdoa, bernyanyi memuji nama Tuhan, terus membaca dan mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan,
Dan yang terakhir, seperti saat ini nih. Ya, mengikuti sekolah minggu. Itulah hadiah yang bisa kita berikan, hadiah yang spesial yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama yuk untuk menghafal ayat hafalan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6b. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 8 ayat 6b. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan